Penceramah selanjutnya Ustadz Haji Fikri Haikal, putra dari almarhum Bapak Haji Zainuddin MZ. Kita lihat beliau sedang berjalan menuju podium mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, keluarga besar Bapak Haji Beceng, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Hari ini kita hadir di sini dalam rangka milad Bapak Haji Beceng. Kemudian daripada itu, kehadiran kita di sini juga dalam rangka sekaligus halal bihalal. Apa sih manfaat dari halal bihalal? Pertama, halal bihalal yang kita lakukan siang ini merupakan penyempurna dari ibadah Ramadan yang kita jalankan 1 bulan yang lalu. Dengan halal bihalal kita bisa saling memaafkan. Dengan halal bihalal kita bisa saling memberi dan meminta maaf. Bahwa setiap kita pasti pernah melakukan salah dan dosa. Ya Bu? Ya Bu? Kira-kira yang hadir di sini ada nggak yang kagak pernah bikin salah nih? Hah? Tiap kita, apalagi saya, tentu tempatnya salah dan dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah kecuali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita manusia tempatnya salah dan dosa, yang terpenting tahu diri. Tahu diri. Udah tahu banyak salah dan dosa, kudu tahu diri, jangan ngerasa suci. Karena itu halal bihalal manfaatnya kita bertemu seperti sekarang ini untuk minta maaf dan mau memberi maaf. Setiap kita pasti pernah punya salah dan dosa. Manusia yang baik bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah. Tapi manusia yang baik adalah kalau berbuat salah, menyadarinya, meminta maaf kepada yang pernah dia lakukan kesalahannya, dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu halal bihalal ini penyempurna. Ramadan 1 bulan yang lalu kita berpuasa, beribadah kepada Allah. Maka lewat halal bihalal ini, supaya ibadah kita diterima oleh Allah, maka hubungan sesama manusia harus baik lagi. Kemarin ada sesama tetangga kagak tegor-tegoran. Sekarang waktunya minta maaf dan memberi maaf. Ada di sini yang kagak tegoran sama tetangganya? Ada? Yang mana orangnya? Ya, di sini saya yakin nggak ada. Di sebelah sono banyak. Ya, betul ya. Di sini mah kagak ada, belah sono banyak.
Oh saya tahu tuh sebelah sono sama tetangga sebelah kagak tegor-tegoran. Sebelah sono. Entah saya tanya katanya pindahan dari kampung sini yang sono itu. Karena itu halal bihalal ini tempat kita saling memberi dan meminta maaf. Tidak ada lagi rasa hasut, iri, dengki, dendam di dalam hati. Lewat halal bihalal penyempurna kita. Kalau kita punya salah sama orang, maka inilah saatnya penyempurna ibadah kita di bulan suci Ramadan. Maka dengan halal bihalal minta maaf dan saling memberi maaf. Ya Bu. Tadi saya katakan manusia yang baik bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah, tapi manusia yang baik adalah menyadari kesalahannya, meminta maaf dan memberi maaf, lalu ikuti perbuatan salah itu dengan memperbanyak amal ibadah. Nih kayak kita nih, datang halal bihalal nih, niatnya karena ibadah nih. Amin. Mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita datang ke sini halal bihalal niatnya ibadah? Betul apa enggak? Saya tanya ibu-ibu datang ke sini halal bihalal niatnya ibadah apa dapat door prize? Hah? Dua-dua. Lo maruk lo. Dengan hadir di majlis ini, insya Allah dicatat sebagai sebuah ibadah. Keluar dari majlis ini, sepanjang perjalanan kita ke rumah masing-masing, Allah rontokkan dosa dan kesalahan kita. Yang penting, berapapun banyaknya kesalahan kita, minta maaflah kepada yang bersangkutan dan jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Ini penting nih, Bu. Berapapun banyak dan kesalahan kita, minta maaflah dan jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Minta maaf sama yang bersangkutan. Kalau punya salah sama suami, minta maaf sama suami. Bu. Punya salah nggak sama suami, Bu? Minta maaf sama suami. Bu. Ingat, ketika seorang wanita belum bersuami, maka tanggung jawab ada pada kedua orang tuanya. Tetapi ketika seorang wanita telah bersuami, tanggung jawab dirinya pindah kepada suaminya. Karena itu, dalam kesempatan yang lain Nabi pernah mengatakan begini, andai kata manusia boleh sujud kepada manusia, maka pertama yang aku perintahkan sujudnya seorang istri kepada seorang suaminya. Ini artinya tugas dan tanggung jawab suami sangat besar. Istri ngikutin suami. Kemanapun suami pergi, istri pasti ikut. Makanya bahasa Jerman mengatakan begini, istri mah bagaimana suami, suargo katut. Ya lu terusin aja sendiri lah. Itu artinya seorang suami tanggung jawabnya besar. Karena itu kalau seorang pasangan, seorang istri punya salah kepada suami, segeralah minta maaf. Bu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, walaupun menjaga kehormatan, keharmonisan berumah tangga itu tanggung jawab bersama, tapi kesalahan dan dosanya
lebih besar yang dilakukan oleh seorang istri apabila menyakiti hati suaminya. Bu, dengar ini. Suami yang ucapannya dan perlakuannya kasar kepada istri itu berdosa. Tapi lebih dosa lagi seorang istri yang menyakiti perasaan dan hati suaminya. Hei, lempengan ini belaga budek ibu-ibu. Walaupun sama dosanya, tapi lebih besar dosa yang dilakukan oleh seorang istri apabila ia menyakiti perasaan dan hati suaminya. Maka pantas dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan penghuni neraka. Kata Nabi, saudara-saudara, neraka itu lebih banyak penghuninya perempuan. Neraka penghuninya paling banyak perempuan. Perempuan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah perempuan-perempuan itu enggak pernah sholat? Rajin, bahkan lebih rajin dia daripada suaminya. Apa perempuan-perempuan itu enggak puasa? Rajin, lebih hebat puasa dia ketimbang suaminya. Terus kenapa ya Rasul? Kok di neraka lebih banyak perempuan? Kata Nabi, hunna yakfurnal asir, mereka kurang bersyukur dan berterima kasih kepada suaminya. Kurang bersyukur dan berterima kasih kepada suaminya. Bu, di antara salah satu ciri istri soleha, dia tidak berat lidahnya untuk mengucapin terima kasih sama suaminya. Enggak soal jumlah uang yang dibawa suaminya pulang, yang penting halal. Jelas. Enggak soal jumlahnya, yang penting halalnya. Buat apa jumlahnya kecil tapi kalau enggak halal? Dikasih uang belanja sehari 1 juta sama suami, senyum. Mirip ibu-ibu sini nih, dikasih uang belanja sama lakinya 1 juta, senyum. Betul? Dikasih uang belanja 10.000, tetap senyum. Kira-kira begitu, kira-kira orang sini. Emang sejak dari puasa sampai sekarang nih, harga-harga kebutuhan hidup kalau udah naik kagak bakalan merosot turun. Betul ya? Harga-harga kebutuhan hidup kalau udah naik kagak bakalan bisa turun. Maaf dah, nih bapak-bapak kurang tapi nyadari. Ini yang sangat merasakan nih kaum ibu, kenaikan harga-harga kebutuhan hidup. Bu, dikasih uang belanja 10.000 sama suaminya, suruh belanja, dapat apaan? Betul apa enggak? Beras naik, betul? Daging naik, minyak karuan susah, ayam naik, gas naik, bumbu dapur naik, susu ngampleng.
Karena itu salah satu ciri istri yang soleha, lisannya, lidahnya tidak berat untuk mengucapkan terima kasih kepada suaminya.